Assalamualaikum. Sebelum menonton video ini, jangan lupa untuk subscribe channel ini terlebih dahulu. Kali ini kita akan belajar mengenai sumber daya air. Kenapa air termasuk sumber daya alam? Karena air dapat memenuhi berbagai kebutuhan manusia. Air juga memiliki banyak sekali manfaat. Adapun manfaat dari sumber daya air yaitu 1. Untuk memenuhi kebutuhan cairan manusia. Air banyak dimanfaatkan oleh manusia untuk minum, mandi, ataupun memasak. Yang kedua, untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik bagi manusia. Air dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik tenaga air. Listrik yang dihasilkan dapat kita gunakan untuk menyalakan alat-alat elektronik yang ada di rumah. Contohnya, kulkas, televisi, dan lampu yang sering kalian gunakan. Yang ketiga, sebagai tempat wisata bagi manusia. Banyak sekali masyarakat yang memilih tempat wisata yang berhubungan dengan air seperti curug ataupun kolam renang. Selanjutnya, air dimanfaatkan untuk sarana olahraga bagi manusia. Apakah air bersih bisa berkurang? Ya. Apa yang menyebabkan persediaan air bersih berkurang? Apa akibat kekurangan air bersih? Lalu bagaimana upaya kita untuk mengurangi krisis air bersih? Mari kita bahas. Sebelumnya, mari kita bahas mengenai kebutuhan air yang diperlukan setiap orang per harinya. Kebutuhan air setiap orang per hari yaitu sebanyak 280 liter. Kebutuhan tersebut terbagi menjadi: yang pertama untuk minum dipakai sebanyak 10 liter, kedua untuk memasak sebanyak 20 liter, ketiga untuk kebersihan diri sebanyak 30 liter, keempat untuk mencuci pakaian sebanyak 40 liter, kelima untuk membersihkan rumah sebanyak 50 liter, keenam untuk menumbuhkan bahan makanan sebanyak 60 liter, ketujuh untuk sanitasi sebanyak 70 liter. Ini adalah kebutuhan air setiap orang per hari. Tapi perhitungan ini tidak pasti karena kebutuhan air setiap orang itu berbeda-beda. Bisa saja lebih dari 280 liter atau bisa juga kurang dari 280 liter. Selanjutnya, apa yang menyebabkan persediaan air berkurang? Cadangan air tanah berkurang karena air hujan tidak dapat masuk atau diserap oleh tanah, yang mengakibatkan persediaan air bersih berkurang. Kenapa air hujan tidak dapat masuk atau diserap oleh tanah? Karena air hujan langsung mengalir ke parit, selokan, lalu ke sungai dan berakhir di laut. Air hujan tidak dapat diserap oleh tanah karena tidak ada akar-akar pohon yang dapat menahan air di dalam tanah. Banyak pohon di hutan yang ditebangi, dan lahan-lahan hijau berubah menjadi perumahan, perkantoran, dan kawasan industri. Akibat dari berkurangnya cadangan air tanah yaitu banyak mata air kering. Lalu, sumur-sumur gali pun cepat kering di musim kemarau. Kemudian, akibatnya penduduk di daerah pedesaan kesulitan mendapatkan air bersih untuk keperluan memasak atau keperluan sehari-hari.
hasil panen pun jadi berkurang karena tanaman pangan kekeringan dan tidak bisa panen. Selanjutnya, kita bahas apa upaya yang dapat kita lakukan untuk membantu mengurangi krisis air bersih. Adapun beberapa tindakan yang dapat kita lakukan untuk membantu mengurangi krisis air bersih, yaitu 1. Menghemat penggunaan air. Kita harus menggunakan air sewajarnya. Tidak membuang-buang air, karena mungkin di luar sana banyak sekali masyarakat yang tidak bisa mendapatkan air bersih. Maka kita harus bersyukur kita masih bisa menggunakan air bersih untuk kehidupan keseharian kita. Yang kedua, membuat lubang resapan yang berguna untuk menampung air hujan supaya masuk atau terserap ke dalam tanah. Kita wajib memiliki lubang resapan yang berguna untuk menampung air hujan. Kenapa? Karena ini merupakan upaya yang dapat kita lakukan untuk menjaga ketersediaan air bersih di dalam tanah. Yang ketiga, menanam pohon supaya akar-akar pohon dapat menahan air di dalam tanah. Ini penanaman pohon juga membantu kita untuk menjaga sumber-sumber air atau ketersediaan air. Keempat, tidak membuang sampah sembarangan. Kenapa? Karena dengan membuang sampah, kalian telah mencemari lingkungan. Kalian merusak lingkungan. Oleh karena itu, kalian tidak boleh membuang sampah. Lalu apa hubungannya dengan ketersediaan air? Lebih tepatnya ketersediaan air bersih. Apa yang akan terjadi? Sampah tertimbun di tanah, maka air tidak bisa masuk atau diserap oleh tanah karena terhalang oleh sampah. Apalagi sampahnya adalah sampah plastik. Lalu, sampah yang kalian buang sembarangan terbawa oleh air hujan menuju ke sungai. Apa yang terjadi? Sungai menjadi tercemar, akan mengakibatkan banjir. Selain itu, air sungai akan kotor, tidak bisa dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai sumber air bersih. Sekian video pembelajaran kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih.